Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Alfian Center. Kali ini kita bakalan bikin emergency stop ketika suhu tinggi SP32 Project 14. Langsung aja. Oke teman-teman, untuk di project kali ini komponennya sendiri kita pakai microcontroller ESP32. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pakai sensor DHT22. Ini tampilannya. Kemudian juga kita pakai servo ya, SG90. Dan kemudian ada sensor ultrasonic HCSR04. 4 pin di sini. Selanjutnya breadboard. Dan juga kabel jumper, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, untuk rangkaiannya sendiri di sini kita mulai dengan SP32-nya ya. Sama breadboard. Kita pasang seperti ini. Kemudian kita siapin dulu tegangannya. Dari sini ya, V-in dan GND. Nih teman-teman, V-in dan GND. Oke, seperti ini. Setelah itu kita hubungin sensor DHT dua-duanya. Ini kita butuh kabel jumper. Dan kemudian untuk plus dan minus kita hubungin ke 5 volt dan GND. Kemudian yang outnya kita hubungin ke pin 15. Oke, selanjutnya kita hubungin sensor ultrasoniknya teman-teman. Dan kita kasih kabel jumper. Seperti ini. Untuk VCC dan GND kita hubungin ke 5 volt dan GND. Kemudian yang trik ke pin 25 dan echo ke pin 26. Kita hubungin. Oh ya teman-teman, untuk rangkaiannya sendiri udah ada di link deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung lihat di link deskripsi. Udah aku siapin untuk rangkaiannya. Selanjutnya kita rangkai servonya. Di sini untuk yang tengah itu VCC, yang coklat itu GND dan yang kuning itu data ya teman-teman. Ini kita hubungin ke VCC, GND dan juga data ke pin 27. Oke. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita siapin untuk tempatnya ya. Jadi untuk tempatnya sendiri aku pakai seperti ini teman-teman. Ya. Seperti ini. Nanti kita pasang di sebelah sini servonya, di atas sini sensor ultrasoniknya, dan di sini sensor DHT dua-duanya. Kemudian boardnya kita taruh nanti di belakang sini. Oke. Seperti itu teman-teman. Kita masuk ke programnya. Oke teman-teman, untuk programnya sendiri ya, di sini ada library DHT22 yang kita pakai. Ini, dan untuk link library-nya sendiri udah aku cantumin di link deskripsi. Kemudian di sini juga di programnya juga udah ada teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja. Kita pakai pin 15 ya. Ini untuk pin DHT-nya pin 15. Untuk si sensor DHT. Kemudian tipenya DHT22. Ya pastikan sama teman-teman. Kalau misal teman-teman pakainya 11, ya udah pakai DHT 11 gitu tulis. Kemudian inisialisasi DHT, DHT kecil dari DHT pin dan juga DHT tipe. Selanjutnya library dari servo. Ini juga udah ada link library-nya, jadi teman-teman bisa download.
Kemudian pin untuk trig pin dan juga echo pin ini untuk sensor ultrasoniknya. Trig pinnya 25 dan echo pinnya di 26. Kemudian kita butuh variabel duration dan juga distance atau durasi dan juga jarak gitu ya teman-teman. Dan kemudian INT tutup seperti ini sama dengan 90 dan INT buka sama dengan 0. Dan selanjutnya servo, my servo ini untuk inisialisasi lagi teman-teman. Jadi servonya aku namain my servo gitu. Teman-teman bisa ubah juga di sini, tapi pastikan nanti di program selanjutnya juga disamakan dengan yang di atas. Di void setup di sini ada pin mode, trig pin sebagai output dan echo pin sebagai input. Nah, kemudian DHT begin, mulai DHT, mulai library-nya untuk DHT, sensor begin, terus my servonya di attack di 27 atau inisialisasi pin 27 gitu sebagai servo. Selanjutnya programnya adalah tipe datanya float untuk temperatur dibaca dari library-nya ini ya. Kemudian kita tampilin di sini. Gitu. Di serial monitor. Kemudian untuk kelembapan float juga kita namain variabelnya humidity dan sama kayak library-nya kita panggil juga. Selanjutnya ini untuk membaca nilai jaraknya ya teman-teman. Di sini ini untuk fungsinya. Jadi di sini ada trig pin, kemudian di delay, trig pin di high, di delay lagi, kemudian trig pin di lowin lagi. Di sini kita bisa dapat dari jaraknya itu durasi kali 0,034 dibagi 2. Jadi kita tampilin jaraknya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut kondisinya, yaitu if jika temperatur lebih dari sama dengan 31, ya. Ini teman-teman bisa ubah sesuai kemauan teman-teman. Tapi di sini nanti aku bakal pasang 33 ya teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman ubah. 33 aku pasang nanti bisa 60, teman-teman bisa pasang di 70 mungkin, seperti itu. Tapi di sini kali ini aku coba di 33 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ada dandan, teman-teman. Jadi dandan ini berfungsi ketika nilai temperatur dan juga distance atau jaraknya itu sesuai, ya. Dia akan mengikuti seperti itu. Atau wajib dua-duanya terpenuhi lah, gitu. Jadi temperatur dan distance ini wajib terpenuhi dua-duanya. Baru dia akan menjalankan program yang ada di dalamnya. Kayak gitu, atau dia akan menjalankan statement yang ada di dalamnya, kayak gitu ya. Ini suhunya bisa teman-teman ubah sesuai kemauan teman-teman. Nanti dia akan mengaktifkan emergency system atau menutup si apa benda ataupun hal-hal yang berbahaya di dalam itu dengan suhu yang tinggi, gitu ya. Kemudian kita nyampilin suhu dan kemudian ini servonya kita tutup gitu ya. Kalau ini terpenuhi, kalau kondisi ini terpenuhi, dua-duanya temperaturnya di atas 33 ya, nanti aku setting 33. Kemudian ini juga tutupnya jaraknya juga terpenuhi, jadi dia akan menutup kayak gitu. Kalau misal tidak terpenuhi di sini, dia akan masuk ke else ya, berarti tidak terpenuhi. Yang ini tidak terpenuhi, maka my servo jadi buka seperti itu, atau standby dibuka kayak gitu. Ini di delay, kemudian di delay juga 1 detik. Ya seperti itu teman-teman. Oke, perhatikan juga jangan lupa untuk library-nya dimasukkan ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke sini, add file library atau zip ya. Cari foldernya, cari filenya, kemudian klik open nanti. Nah, kalau misal udah, nah karena aku udah ya, jadi ini aku klik cancel aja teman-teman. Setelah itu pastikan juga untuk toolsnya di boardnya kita pastikan board yang aku pakai di sini kebetulan ESP32 ya teman-teman. Di sini ESP32, kita scroll ke bawah, ini Doit ESP32 DevKit V1 kayak gitu. Kemudian kalau misal teman-teman pakainya itu Arduino Uno ya teman-teman, bisa juga sebenarnya Arduino Uno, cuman teman-teman harus sesuaikan teman-teman. Yang bagian pin ini DHT pin disesuaikan dengan pin yang disediakan oleh Arduino-nya. Sama trig pin, echo pin juga sama. Servonya juga disesuaikan dengan Arduino-nya kayak gitu.
Nah, kalau udah dipilih yang ini SP32, portnya juga sama teman-teman. Portnya pakai yang sesuai. Kebetulan di sini Arduino aku untuk yang CNC router aku itu COM3 ya. Ini terhubung, dan yang SP32 COM5. Kita upload. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah kita cek di sini serial monitor apakah sudah tampil atau belum. Kalau misal keterangannya none ya teman-teman, atau 0 gitu, teman-teman pastikan lagi untuk wiringnya. Oke, kita cek hardware-nya teman-teman. Oke teman-teman, setelah programnya kita upload, nah ini penampakan alatnya ya, ini udah aku rangkai tadi. Jadi cuman aku taruh aja di papan seperti ini. Kemudian ini kasih panjangan dikit, kayu dikit untuk meletakkan si ini servonya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk microcontrollernya aku taruh di belakang. Seperti ini. Di sini ada DHT dua-duanya dan di sini ultrasoniknya. Seperti itu. Oke, untuk peletakannya seperti itu teman-teman, untuk yang prototype ini gitu. Jadi nah, kemudian di sini teman-teman aku ada air panas ya. Tuh, kelihatan ya uapnya teman-teman. Nah, kita coba taruh air panas di bawah si sensor DHT dua-duanya. Kita coba taruh sini seperti itu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita coba taruh dan kita sesuaikan dulu biar terkena gitu. Juga kita coba turunin sedikit. Oke teman-teman. Nah, ini nanti akan menaikkan suhu dari si DHT-nya kan ya. Jadi air panas ini kan akan menaikkan suhu dari DHT dua-duanya. Kemudian si ultrasonik ini fungsinya untuk mengecek apakah ada yang mau ngambil atau enggak. Kita contohkan ya teman-teman. Ini suhunya udah tinggi ya, suhu DHT-nya udah tinggi. Seperti itu. Kita lihat di serial monitor itu tampilannya ada 33,2 sekian gitu ya. Nah, karena aku settingnya tadi di 33 derajat Celcius ya. Jadi ini kan udah melebihi suhu yang ditargetkan ya. Nah, jadi kita nggak boleh nih ngambil si airnya karena belum dingin gitu kan. Atau masih bahaya nih si air. Kita coba mau ambil ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau udah kita mau ambil seperti ini, nah dia akan menutup. Tuh, kalau kita nggak jadi ambil dia buka lagi, gitu ya. Nih, dia menutup sendiri. Jadi kita nggak boleh ngambil sebenarnya. Seperti itu. Jadi misal kita mau ambil lagi, nah tuh ditutup sama dia, nggak boleh diambil. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sistem kerjanya adalah emergency stop ketika suhunya tinggi dan ada orang yang mau ngambil, gitu kan? Ini kan bahaya, air panas, suhu dengan suhu yang tinggi gitu ya. Ketika ada orang mau ngambil, dia ditutup sama si servo biar orang nggak ngambil gitu. Karena masih bahaya, masih panas si air ini. Seperti itu sistem kerjanya teman-teman. Jadi ketika kita mau ngambil, nah ditutup sama si servo. Nah, kok bisa dia tahu bahwa ada orang mau ngambil? Dari sensor ultrasoniknya. Seperti itu ya. Seperti ini, sensor ultrasoniknya membaca jaraknya. Kemudian kalau misalkan dia sudah terbaca jaraknya, nanti mendeteksi kalau misal dia terlalu dekat gitu ya, dia bakalan ditutup gitu. Seperti ini contohnya, nah dia ditutup. Kita nggak boleh ngambil. Airnya masih panas gitu kan. Seperti itu. Mungkin itu dulu teman-teman untuk project kali ini, yaitu emergency stop untuk suhu tinggi yang bahaya gitu ya. Jadi kondisi yang suhu masih tinggi, orang mau ngambil nggak boleh karena bahaya gitu ya. Mungkin itu dulu teman-teman untuk project yang kali ini. Sedikit informasi aja. Di Universitas Samadalan itu ada program studi teknik elektro teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman nih yang masih SMA, mau kuliah dan bingung mau kuliah di mana,
aku saranin banget teman-teman ke Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Di Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan ini teman-teman ya, jadi banyak banget yang teman-teman bisa pelajarin tentunya. Di sana juga ada tim mobil listrik, ada juga tim robot yang sudah melalang buana juara di mana-mana, dan tentunya teman-teman juga bisa gabung ke tim-tim mereka gitu untuk mendalami lebih lanjut tentang robot, tentang mobil listrik, dan kemudian tentang project-project kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa banget untuk mengembangin skill teman-teman di bidang elektro. Mungkin itu dulu teman-teman untuk project kali ini, dan jangan lupa teman-teman ya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya tentunya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.